Kita panggilkan dua peserta terakhir untuk hari ini. Ini tim Aida dan tim Arim. Kita sambut Mora dan Azkia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mora 10 tahun, Jombang 30 juz. Ini tim Aida. Ada juga Azkia 10 tahun juga dari Goa 9 juz. Tim Arim. Apakah kalian berdua sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah mereka sudah siap. Kita mulai dengan Mora. Sejarah Madinah. Mora, kamu mau yang mana? Payung masjid. Payung masjid. Kita buka. Surat Al-Qalam. Kanabila silakan. Mora, bacakan ayat ke-15 dari surah Al-Qalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Bacakan ayat 15 dari surah sebelumnya. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Cukup? Selanjutnya Azkia. Sejarah Madinah. Azkia, tersisa 3. Batu besar, gerobak karavan, dan juga pohon kurma. Pilih yang mana? Pohon kurma. Pohon kurma. Kita buka pohon kurma. At-Tahrim. Silakan Kanabila. Azkia, bacakan ayat ke-7 dari surah At-Tahrim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yawm. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Bacakan ayat ke-7 dari surah sebelumnya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Cukup? Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Mora dan Azkia. Dua peserta terakhir untuk hari ini. Silakan.
Nabila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Buat Mora, Masya Allah tadi bacaannya bagus. Ada beberapa catatan buat Mora yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ketika membaca qala asatiru, di situ to walaupun dia kasrah tetap kita kasih tebalnya asatiru, jangan asati, gak ti dia ti, asatiru. Sama juga ketika membaca huwallazi ja'ala lakumul arda, ra di situ tebal tetap dibaca tebal ya, jangan arda, ra-nya dibaca dengan tebal. Famshu, udara harf shin atau sifat tafasyi atau menyebar udara dalam pelafalan harf shin perlu diperjelaskan. Ya, ini buat Mora. Berikutnya buat Azkia. Azkia juga hari ini dari segi pengaturan nafas bagus, waqaf ibtida'nya juga baik, tapi dari segi pelafalan ada beberapa catatan. Yang pertama, untuk khususnya harful ain itu kalau mati tidak boleh dipantulkan, seperti la ta'a, gak ta'a, la ta'tadiru. Sama tadi ta'malun. Sayaj'alullahu ba'da, dan ba'a. Coba ulang lagi, sayaj'alullahu. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Ya, bagus ya, seperti itu. Jadi itu cara melafalkan harful ain yang mati. Cara pelafalan huruf qalqalah seperti liyunfiqu ya. Jadi cara pelafalan huruf qalqalah itu cukup dengan kita merapatkan makhraj lalu dilepas. Liyunfiqu, jangan liyunfiqa. Ada kesan di akhir harakat fathah. Liyunfiqadhu, falyunfiqa mimma. Jadi kalau huruf mati atau khususnya huruf-huruf qalqalah lebih baik jangan diarahkan ke harakat apapun. Terus yang terakhir buat Azkia adalah cara sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Ra di sini kan diakhiri dengan tebal. Harusnya dibaca dengan tebal. Tadi Azkia kurang sempurna tebalnya, bahkan tidak terdengar tebal ya. Terima kasih Kak Nabila. Boleh tepuk tangan Kak Nabila. Sekali lagi, nasihat masukan untuk peserta itu menjadi ilmu untuk kita semuanya ya. Oke, dari Bang Rashid silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk Maura, seperti Bang Rashid sudah sampaikan sebelumnya juga bahwa teruntuk seluruhnya ya, adik-adikku di Hafiz Indonesia ini, ketika ada soal yang ayatnya pendek seperti ini, manfaatkan. Nah, begitu juga untuk Azkia. Nah, kalau tadi dibaca dengan maqamat Hijaz, betul ya? Mudah-mudahan nanti adik-adik semuanya bisa membaca dengan nada-nada yang lebih tinggi lagi sehingga membuat para juri kita terkesima begitu. Masih belum terbiasa mungkin ya. Betul lah. Dan kurang percaya diri. Bener. Oke. Tapi Anda itu dilakukan akan menjadi kesan tersendiri ya. Iya, bener. Asal tajwidnya benar. Benar, ya. Oke, terima kasih Sama-sama, Bang Rashid. Abi Amir. Azkia tadi pas sampai di Madinah milih pohon apa? Pohon kurma. Pohon kurma. Nah, ini pohon yang sangat disukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara kurma yang Nabi sangat sukai adalah kurma ajwa. Dan sampai Nabi menyempatkan diri menanam dengan tangannya sendiri dari pohon kurma ajwa itu. Lalu Nabi bersabda, man akala sab'atan min ajwatin hafadhahullahu minal bayaya. Siapa yang makan 7 biji kurma ajwa, maka Allah akan menjaga dia dari segala macam malapetaka. Jadi ini salah satu keistimewaan kota Madinah gitu. Dan ingat, kurma sih bisa ditanam di mana saja kan. Tapi tanah tempat tumbuhnya pohon itu membantu keberkahan buah yang didapat dari pohon tersebut. Jadi dulu rumah-rumah termasuk Masjid Nabawi itu tiang-tiangnya dari pohon kurma. Lalu atapnya jerami daun kurma. Jadi semuanya bermanfaat dan buahnya bermanfaat. Nah, karena itu kata Nabi, seperti inilah seorang muslim. Seorang muslim seperti pohon kurma. Semuanya bermanfaat. Hidupnya bermanfaat. Waktunya bermanfaat, tidak ada yang sia-sia bagi seorang muslim. Pribadi inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Salam, mudah-mudahan kita bisa melatih diri untuk bisa bermanfaat untuk banyak orang ya. Benar. Oke, tepuk tangan untuk
para juri yang benar-benar juga bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih penilaiannya juga, tunggu hasilnya nanti ya. Ucapkan salam silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Azkia dan Mora menutup perjuangan di babak 8 besar Hafidz Indonesia 2025. Tapi sebelum Dewan Juri mengumpulkan penilaiannya, kita panggilkan kembali ini dia Haura. Haura sini Haura. Tepuk tangan dong untuk Haura Hafidz Indonesia 2022.